Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul lagi setelah 2 kali terakhir di rumahnya 1 atau 2 kali. Ya udah, catatan saya 2 kali sih ya. Habis lebaran kita nggak ada tausiah, kemudian bulan Mei juga nggak ada karena kita ada ABH dan padat dengan perbicaraan di tempat-tempat lain. Tapi tidak apa-apa, walaupun 10 kali, tahun ini insya Allah juga 2 kali. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul bersama melaksanakan tausiah yang ke-21 tahun 2025 dan kita bersyukur hari ini kita yang hadir di sini semua sehat, jadi kesempatan berkumpul lagi dan luar biasa. Dan mohon maaf saya agak terlambat, memang kaget. Biasanya nggak terlambat, biasanya 9.45 tuh kita yang hadir, sekitarnya 10.15 kira-kira begitu. Tapi nggak apa-apa, ini pelajaran saya sendiri. Hari ini kita kehadiran Pak Ustadz yang saya yakin usianya sama dengan usia anak saya, Pak Dedi Irawan. Ya, Pak Dedi Irawan ini kalau kita lihat wajahnya sama fotonya lebih muda wajahnya, fotonya lebih kelihatan senior ya. Kalau dia orang sekarang ini lebih muda, usianya berapa Pak Ustadz? 37. Oh, 37. Nah, benar kan? Usia anak kita kan? Jadi jangan heran kalau kita ketemu waktu kita di masjid jalur Koror, waktu kita masal itu lurahnya umurnya 34. Jadi usia anak kita kan? Ada yang sama dengan usia istrinya ya? Iya. Hari ini Pak Dedi Irawan akan memberikan kajiannya, tausiahnya dengan judul Baik Sangka, The Power of Positive Spirit. Ini menarik judulnya, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan optimal dalam arti pengertian dari Baik Sangka. Dan kita sudah online ya, sudah online. Tolong dibantu di-share di grup angkatan dan juga Pak Buyupan. Insya Allah kita akan menutup tausiah nanti sekitar jam 11:30 menjelang Zuhur, kita sholat berjamaah bersama. Kami persilakan waktunya untuk terima kasih buat Sohibul Bait Pak Zakir Pak Samad yang memang izin sudah hadir. Kita bersyukur beliau memberikan kesempatan untuk menggunakan tempat ini secara rutin. Ya, kita berusaha berdiri, tapi kalau ada hal yang berhalangan kita juga harus maju. Terima kasih. Saya persilakan Pak untuk memberikan tausiah. Suaranya enak pakai ini atau mic? Oh, ini ada Agak pecah. Bismillah. Ini aja. Dua-duanya nggak ngaruh ya. Baik. Biar kelihatan berdiri nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini ya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan hati yang penuh dengan kebahagiaan, bahagia dalam kondisi apapun. Kemudian juga mudah-mudahan yang
doa-doa terbaiknya. Insya Allah dengan wasilah kita ngumpul hari ini, Allah kabulkan ya dengan pengabulan terbaiknya. Insya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan bisa jadi ini yang paling utama sebenarnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yuk kita awali kumpulnya kita hari ini dengan sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berkat rahmatnya lah, berkat karunia-Nya lah kita masih ditakdirkan oleh Allah menikmati hari ini dan berkumpul dengan sahabat-sahabat yang baik. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Syukur itu sesuatu hal yang terlihat sederhana, tapi tak sesederhana dalam mempraktekkannya. Ada nasihat seorang guru, Mas Dedi, hari ini banyak hamba-hamba Allah yang mudah sujud syukur ketika mereka mendapatkan keinginan-keinginannya. Ketika jabatan naik, anak lulus, dapat uang banyak, sangat mudah melakukan untuk sujud syukur untuk itu semua. Tapi Mas Dedi di hari ini sangat sedikit hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur karena masih bisa sujud. Maknanya apa Bapak Ibu? Sebenarnya nikmat terbesar dari Allah kepada seorang manusia adalah nikmat sujud, nikmat ibadah. Percuma dunia dan seisinya dalam genggaman, tapi kalau itu nggak bikin kita dekat sama Allah, maka akan sulit merasakan yang namanya bahagia. Di zaman modern ini, Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang meninggal dunia, bunuh diri, justru bukan karena nggak punya apa-apa. Justru mereka bunuh diri di saat punya segalanya. Uang banyak, rumah mewah, mobil lebih dari satu. Terkenal, Masya Allah, di seluruh dunia mengenal namanya. Tapi kenapa kok sampai bunuh diri? Karena apa-apa yang kita miliki hari ini, kalau itu nggak bikin kita dekat sama Allah, maka semuanya nggak bisa bikin bahagia. Dunia itu Bapak Ibu nggak pernah bisa bikin hati manusia itu bahagia, nggak akan pernah bisa. Dunia itu nggak mungkin bisa bikin hati seseorang itu tenang, karena ketenangan itu hanya bisa datang ketika seorang hamba terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, ingat Allah terus. Dalam duduknya, tidurnya, diamnya, bergeraknya, semuanya ingat Allah. Kalau sudah begitu, Masya Allah, insya Allah hati kita akan tenang. Bu, kalau hati tenang, pertolongan datang. Ya. Kalau hati tenang, pertolongan datang. Karena rumusnya gini, bersyukur dulu, baru nikmatnya ditambah. Bukan dibalik, nikmatnya ditambah dulu, baru syukur. Itu rumus yang keliru. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Banyak orang di hari ini, kenapa kok nggak sukses-sukses? Kenapa kok nggak dapat pertolongan Allah dalam hidupnya? Bisa jadi rumusnya cuma satu yang belum dikerjain, yaitu belum bersyukur. Karena rumusnya syukur dulu, nikmatnya baru ditambah. Bahagia dulu, baru datang pertolongan Allah.
lapang dada dulu, baru datang kemudahannya. Kalau kita bikin syarat atas kebahagiaan itu sendiri, maka selamanya kita akan sulit bahagia. Bahagia syarat itu gimana? Saya Mas Dedi bahagia kalau apa? Kalau anak udah lulus, kalau anak udah sukses, kalau rumah saya udah makin besar, kalau usahanya udah jalan, baru bahagia. Itu namanya bahagia bersyarat. Anehnya Pak, anehnya Bu, orang-orang yang bahagianya bersyarat seumur hidup akan sulit bahagia. Kenapa? Karena dia hanya fokus sama yang belum ada. Sedangkan yang sudah ada seringkali lupa disyukuri. Maka mudah-mudahan ya duduknya kita di sini pun dalam rangka bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena kita dikasih sehat, masih dikasih waktu sama Allah. Karena bersyukur itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya itu. Bersyukur sesungguhnya adalah ketika seorang hamba menggunakan semua pemberian Allah kembali untuk beribadah kepada Allah. Contoh dikasih sehat, cara syukurnya gimana? Ya dengan sehatnya rajin ke masjid, ikut majelis ilmu, silaturahmi bareng teman-teman hari ini. Itu tanda syukur. Sholatnya kita subuh-subuh ke masjid Pak, itu tanda syukur. Kalau kita maknai sholatnya kita tadi pagi, jalan ke masjid, dingin-dingin, lawan ngantuk, kita maknai sebagai tanda syukur, nikmatnya beda. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sebagai rasa terima kasih ya Allah. Alhamdulillah dikasih hidup lagi hari ini, dikasih sehat, sebagai tanda syukur hamba ya Allah, hamba ibadahnya. Sedekah, bantuin orang, ya termasuk mungkin yang hari ini nyepin konsumsi, itu tanda syukur. Masya Allah, udah jadi amal jariah Bapak Ibu. Ini amal cerdas tuh begini, ya kita memfasilitasi sahabat-sahabat kita untuk dapat ilmu. Ilmu itu jadi amal soleh yang terus mengalir. Kebayang Bu, ya lewat ikhtiar kita ngumpulin teman-teman hari ini, ilmunya ternyata diamalin, bermanfaat, seumur hidupnya dia dapat pahala dari ilmu yang didapat. Yang kita nih panitia mungkin ya yang udah berlelah-lelah, insya Allah dapat transferan pahala tanpa mengurangi pahala sahabatnya. Ini namanya amal cerdas. Ya, amal cerdas itu dakwah Bapak Ibu. Ibu nasehatin anak jadi benar karena nasihat ibu, itu amal yang ngalir terus tuh. Setiap kebaikan anak mengalir kepada orang tua. Maka jangan pernah bosan untuk menyampaikan kebaikan. Salawat dan salam juga terus kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, umat, dan insya Allah kita semua adalah umat-umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mau dapat keajaiban, mau hidupnya penuh dengan pertolongan Allah, mau jadi orang yang beruntung. Orang beruntung itu orang yang hidupnya pas-pasan. Mau pas-pasan, pas butuh, pas ada. Jadi orang beruntung itu bukan yang berlebihan Bapak Ibu, tapi orang beruntung adalah orang yang pas-pasan, pas butuh, pas ada, pas pengen sekolahin anak, pas ada, pas pengen umroh, tiba-tiba ada yang nanya, Bu, nganggur nggak hari ini? Iya, ini lagi nggak ada kerjaan, umroh yuk bareng. Masya Allah. Itu orang-orang yang beruntung Pak. Bahkan orang yang pengen parkir sekalipun susah, dia pas masuk mall, tiba-tiba ada satu yang keluar. Itulah orang yang beruntung. Dalam hidupnya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau seperti itu Bu? Paling tidak nih ada 3 hal sebelum kita bahas materi ini. Ini penting, tapi yang ini menurut saya Bapak Ibu menjadi fondasi. Ya, kalau ini dilakukan, kalau ini dijagain, semuanya akan dimudahin insya Allah. 1, kalau kita pengen jadi orang beruntung Bapak Ibu, selalu jaga niatnya. Selalu apa? Apapun yang kita lakukan, niatkan hanya karena Allah saja. Itu penting. Kenapa? Karena setiap yang dilakukan, niatnya kalau tulus karena Allah, itu jadi ibadah. Tapi kalau itu nggak dilakukan karena Allah, maka nggak ada nilainya di hadapan Allah. Meskipun itu terlihat ibadah. Jangan heran, jangan kaget Bu. Rasulullah SAW
pernah menceritakan dalam hadis yang cukup panjang, ada 3 golongan manusia yang di hari akhir udah kepedean punya amal soleh banyak, Pak. Udah punya amal gacoan, udah kepedean bakal masuk surga, ternyata di hadapan Allah amalnya nggak ada. Orang pertama dipanggil, wahai hambaku, kata Allah, apa yang kamu lakukan ketika di dunia dengan semua nikmat pemberianku? Hamba yang pertama menjawab, ya Rob, hamba dulu berjuang di jalanmu, berperang di jalanmu, sampai syahid di medan perang. Pak, meninggal di medan perang. Ini amalan yang keren apa keren banget? Keren banget. Seluruh sahabat-sahabat Nabi punya mimpi mati di medan perang. Kenapa? Ganjarannya surga. Tapi betapa kagetnya ketika Allah mengatakan kazabta, dusta. Apa kata Allah? Dusta. Dulu kamu berjuang di jalanku bukan semata karena aku. Kamu dulu berjuang di jalanku biar dibilang orang keren, orang hebat, dibilang pahlawan, dipuji manusia. Dan itu balasannya sudah kamu terima di dunia, dan itulah balasannya. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, tarik dia ke neraka. Udah berperang, syahid, tapi ketika niatnya bukan karena Allah, nggak ada nilainya. Orang kedua dipanggil sama Allah, wahai hambaku, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Orang kedua menjawab, ya Rob, hamba dulu belajar Quran, ngafalin Quran, dan mengajarkan Quran. Coba lihat, ini amalannya keren apa keren banget? Masya Allah. Kita punya mimpi anak kita jadi penghafal Quran, ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Ketika Allah mengatakan kazabta, dusta. Kamu dulu melakukan itu bukan semata karena aku. Kamu dulu belajar Quran, ngafalin Quran, mengajarkan Quran cuma karena pengen dibilang ustaz. Cuma karena pengen dibilang orang alim sama tetangga. Dan itu balasannya sudah kamu terima di dunia, dan itulah balasannya. Lalu Allah perintahkan, wahai malaikat, tarik dia ke neraka. Lalu orang ketiga Pak dipanggil, wahai hambaku, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Orang ketiga bilang begini, ya Rob, hamba dulu dengan harta-harta yang kau titipkan, hamba banyak sedekah, hamba banyak bantuin orang. Tapi betapa kagetnya ketika Allah mengatakan kazabta, dusta. Dulu kamu banyak sedekah, dulu kamu banyak bantuin orang, juga bukan semata karena aku. Kamu dulu melakukan itu biar dibilang hebat sama temannya, biar dibilang dermawan, biar dibilang orang baik, karena gak mau kalah sama kawannya. Dan itu balasannya sudah kamu terima di dunia, dan itulah balasannya. Dan orang ketiga pun Pak ditarik ke neraka. Apa pelajaran bisa kita ambil Bapak Ibu? Coba kita cek, ya Bu, sebagai bahan renungan kita, sudahkah yang kita lakukan selama ini sudah karena Allah saja? Atau jangan-jangan yang kita lakukan selama ini Bu, semuanya belum karena Allah, masih ada harapan-harapan yang lain. Karena rumus Allah nggak pernah salah. Apa janji Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa, manut, nurut, kata Allah. Apa kata Allah? Nanti dikasih jalan keluar. Jalan keluar dari mana? Dari setiap kesulitannya, dari setiap permasalahan hidupnya, dari semua doa-doanya. Allah tunjukin jalan. Dan dikasih rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu janji Allah. Dan janji Allah Bu, itu maha pasti. Tapi kenapa? Mas Dedi, saya udah duha, saya udah tahajud, saya udah melakukan sedekah, tapi kenapa hidup kok gak ada perubahan? Sering ada yang berkata seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang-orang di luar sana Bapak Ibu, hidupnya gak berubah-berubah, bukan karena kurang banyak kebaikannya, bukan karena kurang banyak ibadahnya, tapi seringkali masih salah niatnya. Karena rumus Allah gak pernah salah Bu. Barang siapa yang takwa, ditunjukin jalan keluar, dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingat, rezeki bukan hanya uang. Selesainya masalah rezeki, terwujudnya doa-doa rezeki, dan itu dikasih sama Allah dari jalan yang tidak
Sangka-sangka. Syaratnya apa? Takwa. Apa syarat takwa? Nurut sama Allah, patuh sama Allah, ibadah. Betul? Apa syarat ibadah, Pak? Apa syarat ibadah? Ikhlas. Seringkali kita nggak bisa menjadi ibadah, yang kita lakukan nggak jadi ibadah karena niatnya belum ikhlas. Kalau kita nggak dikatakan ibadah, Bapak Ibu, maka kita nggak bisa masuk ke golongan orang-orang yang takwa. Kalau kita nggak masuk golongan orang yang takwa, maka rumusnya nggak terjadi. Ya, jadi banyak di antara kita seringkali bukan karena kurang banyak tahajudnya sering. Tapi kenapa nggak bisa mendatangkan pertolongan Allah? Jangan-jangan niatnya masih salah. Coba dicek, jangan-jangan tahajudnya belum karena Allah, biar utang lunas. Jangan-jangan duhanya bukan karena Allah, tapi biar usaha lancar. Ya, bahkan ibadah seringkali tujuannya masih dunia. Bu, banyak hamba-hamba Allah, Pak, banyak hamba-hamba Allah yang datang ke rumah Allah tapi nggak ketemu sama Allah. Banyak hamba-hamba Allah di hari ini yang datang ke Baitullah sekalipun umrah haji, datang ke rumah Allah tapi nggak ketemu sama Allah. Apa ciri-ciri orang yang nggak ketemu sama Allah? Udah nyampe Ka'bah, biasa aja. Di satu sisi yang lain, ada jamaah yang lain, Bu, baru mau masuk pintu Masjidil Haram itu, hatinya udah berguncang luar biasa. Ya Allah, setelah sekian lama, ya Allah, Alhamdulillah. Makin ke dalam, makin berasa getarannya. Sampai dia melihat Ka'bah, Masya Allah. Air matanya Bapak Ibu nggak berasa. Saking rindunya, Pak. Ya, mudah-mudahan yang duduk hari ini, ya, bisa ditakdirkan kembali ke Baitullah, ya. Umrah haji insya Allah, bareng keluarga insya Allah. Ya, nggak ada yang kebetulan Bapak Ibu udah ngumpul di sini. Jangan-jangan Allah pengen kita doain barusan. Ya, insya Allah. Kenapa kok yang satunya bisa berasa nikmat hanya dengan melihat Ka'bah saja sudah nikmat, tapi ada satu orang yang dia udah nyampe depan Ka'bah biasa aja. Kenapa kira-kira? Karena tujuannya beda. Kalau saya tanya, Bu, kita kemarin waktu Lebaran mudik, betul ya? Ada yang mudiknya mungkin ke Jawa Barat, Jawa Tengah, ada juga yang mungkin mudiknya ke Bekasi. Bukan mudik itu mah ya, jalan-jalan. Bu, ketika mudik, ketika kita bertamu, apa sih puncak kebahagiaan orang yang bertamu, Pak? Ya? Puncak kebahagiaan orang yang bertamu adalah bertemu dengan tuan rumahnya. Betul? Masalahnya, Bu, masalahnya Pak, hari ini banyak orang yang bertamu bukan lagi dalam rangka pengen ketemu sama yang punya rumah, tapi cuma karena pengen teh manisnya, nasi gorengnya. Bisa dipahami sampai sini, Bu? Banyak orang di hari ini yang datang ke rumah Allah bukan karena pengen ketemu sama Allahnya, bukan karena rindu sama Allahnya, tapi cuma karena pengen teh manis, pengen bakso. Ya, alhamdulillah pagi-pagi udah dapat es kelapa. Jadi seringkali Bapak Ibu kita baru datang ke Allah kalau lagi butuhnya doang. Ya, bukan karena rindunya, bukan karena kangennya. Maka mulai hari ini yuk kita rubah yuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini, kalau kita udah dekat sama yang punya rumah, kalau kita udah kenal sama yang punya rumah, kira-kira teh manisnya dikasih nggak? Makan siangnya dikasih nggak? Ya, bahkan udah dibekelin buat pulang. Betul, Bu? Artinya apa? Selesainya masalah, terkabulnya doa, terwujudnya harapan, itu cuma bonus. Cuma apa? Ketika Bapak Ibu dekat sama yang punya itu semua. Jadi yang dikejar jangan dunianya, kejar yang punya dunia. Kalau Bapak Ibu bisa perbaiki ini saja, keajaiban insya Allah akan datang. Rasulullah SAW, Bu, menjelaskan dalam sebuah hadis, jika seorang hamba hidupnya ditujukan hanya untuk mengharap ridho Allah saja, maka Allah berikan kepadanya 3 hadiah. Dikasih berapa hadiah, Pak?
Kira-kira kalau hadiah dari Allah istimewa apa istimewa banget? Mau dapat hadiah dari Allah, perbaiki tujuan hidup, perbaiki niat, jaga niat kita, ikhlas. Dikasih 3 hadiah. Yang pertama, Allah hadiahkan kepada kita hati yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Allah, bahagia, tenang nanti. Walaupun mungkin kelihatan manusia yang lain hidupnya sederhana, tapi cukup aja, bahagia. Yang kedua, urusannya diselesaikan, masalahnya diberesin satu persatu. Kalau niatnya karena Allah. Kenapa? Karena duduknya aja ibadah, tidurnya jadi ibadah, silaturahmi jadi ibadah, semua kebaikannya jadi ibadah. Karena niatnya karena Allah, semuanya diberesin. Rumusnya terjadi, bertakwa, jalan keluar, dikasih rizki. Ya syaratnya ikhlas. Yang ketiga, ini yang keren Bu. Ini yang tadi saya sebutkan. Kenapa jadi orang yang pas-pasan? Karena Allah yang bilang, kalau kita niatnya udah karena Allah saja, nanti dunia akan didatengin ke hadapan Bapak Ibu dalam keadaan tertunduk. Dunia akan melayani kita. Pilihannya 2, mau dilayani apa diperbudak dunia? Kalau pengen dilayani, kejar yang punya dunia, maka dunia yang ada. Saya cerita ini Bapak Ibu, Masya Allah, saya ngalamin perjalanan spiritual dalam kehidupan, Masya Allah. Ya. Dulu ketika ngejar materi capek, yang malam nyari tambahan, kelihatannya uang banyak, tapi ujung-ujungnya habis juga. Kalau nggak berkah gitu Bu, walaupun angkanya gede, tetap aja nggak cukup, nggak bakal bisa datengin keberkahan. Setelah saya tahu ilmunya, belajar sama guru-guru, ya Rob, iya, selama ini salah tujuan. Ketika diperbaiki, yang penting Allah ridho aja deh. Tiba-tiba semuanya malah dikasih sama Allah. Saya mau cerita Bapak Ibu, kemarin tahun lalu di salah satu keajaiban, mudah-mudahan ini berbagi kebahagiaan, biar kita semakin yakin kalau kita benar-benar niatnya karena Allah, yang baru tersebut aja dikasih sama Allah, insya Allah. Dulu tahun lalu saya sama istri pulang dari Cirebon. Di jalan di Cipali, istri bilang, "Di, kita mulai nabung haji yuk." Baru bilang apa? Baru mulai mau nabung. Yang lain udah cukup lah insya Allah. Walaupun kita belum punya segalanya, tapi insya Allah udah cukup. Kita mulai nabung haji. Siap nih, bismillah. Di jalan Pak, lagi ngobrol. Nyampe rumah, kawan saya di PPA bilang di grup, "Kawan-kawan, ada yang mau ngajakin jalan-jalan nih. Nanti malam kita Zoom ya." Siap. Jadi saya mikir tuh, musim-musim liburan gini jalan-jalan kemana? Paling kalau nggak ke puncak, ke laut, ya paling mahal ke Singapura gitu ya. Itu PD-nya saya waktu itu. Tapi sudahlah, namanya juga diajakin, kita dengerin aja dulu. Malamnya Zoom, tiba-tiba kawan saya bilang begini, "Teman-teman, ini ada alumni PPA punya travel, ada jamaah haji yang mau berangkat 250 orang, lagi nyari pendamping, dan dia minta kita jadi pendampingnya. Mau pada hajian nggak tahun ini?" Dan ini terjadi berkali-kali Bu. Cobain ya Bu, benerin niat, banyak keajaiban, seriusan. Saya waktu di Bojonegoro ada kelas PPA di sana, ada orang konsultasi. "Mas Dedi, kenapa Bu? Saya adalah seorang ibu yang sekarang sendirian berjuang membesarkan anak. Tapi kondisinya Mas, anak saya ini ngelawan terus. Nggak mau nurut sama orang tua, nggak mau dekat sama ibunya. Kenapa ya Mas? Apa yang harus saya lakukan? Padahal sudah melakukan banyak cara." Dan saya bilang ke ibu itu, "Bu, bismillah, saya yakin dan percaya ibu orang baik. Apa buktinya? Ibu ikut pengajian, ibu ikut pelatihan spiritual, itu tandanya ibu adalah orang baik. Maka Bu, saya cuma mau ngasih tahu satu hal yang mungkin kita sering lupa tentang niat. Bu, mulai besok pulang ke rumah, lakukan saja tugas ibu sebagai seorang ibu seperti biasa, bahkan lakukan yang terbaik. Tapi mulai besok Bu, lakukan itu semua karena Allah saja." Karena siapa Bu?
Mulai besok Bu, masaknya karena siapa? Nyuci piringnya karena siapa? Bersih-bersih rumahnya karena siapa? Ngasih nasihat ke anaknya karena siapa? Karena Allah saja. Nggak usah dipikirin suami bakal muji apa enggak. Nggak usah dipikirin bakal dilihat orang apa enggak. Nggak usah dipikirin kebaikannya dibalas atau enggak. Yang penting Allah ridho. Bu, kalau kita sudah begitu, lihat suami dibikin baik, anak dibikin baik, semuanya dibikin baik. Seringkali kebaikan itu gak mengundang pertolongan Allah karena niatnya salah. Nggak jadi ibadah, ibadah. Nah, Bu, niatkan karena Allah saja. Bu, ibu itu praktek. Masya Allah, dia benerin niatnya. Dia nggak lagi menaruh harapan kepada anak yang terserah Allah saja. Yang penting Allah ridho. Yang penting tugas saya lakukan ibu. Kurang lebih Mas Teddy, alhamdulillah, betul Mas. Ketika saya jaga niat Mas, itu tiba-tiba anak saya berubah pelan-pelan dan sekarang Mas mau ngomong sama orang tua. Allah. Siap praktek Bapak Ibu? Jadi satu, jaga niat. Yang kedua, kalau kita pengen hidupnya ditolong sama Allah, jadi orang-orang yang beruntung, selalu jadi orang-orang yang rendah hati. Jadi orang yang apa? Karena hidayah Allah Bu, datang
Sudah ada. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi yang kedua, rendah hati. Cara Allah ngasih petunjuk kita tuh bukan seperti ke Nabi atau Rasul. Yang kalau Allah mau ngasih petunjuk, nurunin malaikat Jibril. Ya Pak, misalkan kita habis sholat, Bu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tiba-tiba turun malaikat Jibril. Terus malaikat bilang begini, wahai hamba Allah, Allah berfirman. Dan gitu, ya. Nanti ada yang ngaku-ngaku, ada nabi berikutnya katanya. Dari mana? Dari Jakarta Selatan. Nggak ada. Ini cara Allah ngasih petunjuk lewat siapa? Lewat orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Yang bisa jadi levelnya, derajatnya, pendidikannya jauh di bawah kita. Bahkan termasuk orang yang nyebelin, bisa jadi itu yang Allah hadirkan. Sebagai apa? Petunjuk dari Allah. Tapi nggak keterima nasihatnya, nggak keterima petunjuknya. Kenapa? Karena kita merasa lebih terus dari orang lain. Bahkan mohon maaf Bu, kalau kita bisa melihat yang tak terlihat, oh Masya Allah. Seringkali ini kita hanya melihat yang terlihat, makanya semakin tak terlihat. Coba lihatlah yang tak terlihat, nanti semakin terlihat. Maksudnya gimana? Kalau kita hanya melihat orangnya Bu, kecewa terus dalam hati. Tapi kalau Bapak Ibu melihat siapa yang menghadirkan orangnya, itu beda cerita. Ya, orang yang nyebelin, kalau kita melihat orangnya, sakit hati Bu. Ya Bu ya, sulit memaafkan. Tapi kalau kita melihat siapa yang menghadirkan orangnya, jangan-jangan ini cara Allah nambahin saldo sabar saya hari. Beres nggak? Beda nggak rasanya? Beda. Nanti kita bahas di sini insya Allah. Jadi tiba-tiba ada anak kita ngingetin, mak jangan begitu mak, nanti dosa. Padahal masih TK tuh. Tapi soal-soal ngingetin orang tuanya, betul Bu? Pernah ngalamin? Kalau kita melihat ini biasa-biasa aja. Tapi kalau iman kita hidup Bu, Masya Allah, itu jangan-jangan petunjuk peringatan datangnya dari siapa? Dari Allah. Yang sedang mengingatkan kita lewat siapa? Lewat lisan anak kita. Mungkin ada bawahan kita yang tiba-tiba ngingetin, jangan gitu Pak, nanti celaka. Kebayang nggak kalau kita merasa hebat dibanding anak buah kita? Apa yang kita ucapkan? Wah, kamu siapa? Berani ngatur di sini. Nah, hati-hati. Jangan-jangan itu petunjuk peringatan datangnya dari siapa? Dari Allah. Yang sedang mengingatkan Bapak Ibu lewat siapa? Lewat anak buah kita. Dan yang ketiga, kalau kita pengen ditolong sama Allah, Bu, penuhi hati dengan cinta. Ya. Bersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati. Jangan lagi ada dendam, sakit hati, kecewa, dan jauh-jauh, Bu. Kita bersihin hati kita, mudah-mudahan ya dengan hati yang bersih, pertolongan Allahnya segera datang. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan untuk sesi kali ini Bapak Ibu. Apa yang membuat seseorang tidak bahagia? Biasanya apa Pak? Tidak terpenuhi, keinginannya tidak tercapai, punya masalah, ya kan? Saya Bu keliling Indonesia, alhamdulillah lewat komunitas PPA dari Aceh sampai Timika, ketemu banyak orang Pak, banyak orang yang cerita. PPA, PPA itu komunitas pola pertolongan Allah. Nah, pola pertolongan, nanti Bapak Ibu boleh kalau mau mendalami lagi ya tentang bagaimana kita menjadi hamba yang insya Allah akan ditolong terus sama Allah. Itu ada polanya. Nah, saya ngisi PPA Bu dari Aceh sampai di Timika, nerima banyak konsultasi curhatan, banyak orang yang bertanya, masalahnya beda-beda. Ada yang masalahnya tentang usaha, ada yang masalahnya tentang keluarga, tentang anak. Tapi ketika mereka bertanya, ada kesamaan cara bertanya. Yang pertama, apapun masalahnya Bu, yang pertama biasanya yang diomongin adalah, Mas Dedi, kenapa ya kok hidup saya seperti ini? Kenapa ya kok masalah ini terjadi kepada saya? Kenapa ya kok anak saya begini? Kenapa ya kok usaha saya gagal begini? Kenapa saya kok dikecewain begini? Artinya apa? Yang pertama Bu, selalu mempertanyakan kenapa hidupnya seperti ini. Itu yang pertama.
Yang kedua, apa yang ditanyain biasanya, Pak? Terus Mas Teddy, gimana caranya biar masalah saya beres? Betul? Apapun temanya, Bu, dua ini doang. Sehingga saya punya kesimpulan, berarti banyak orang yang tidak bahagia karena menganggap dirinya bermasalah. Betul, betul. Kita cari penyebabnya. Kenapa dia menganggap dirinya bermasalah? Karena dia melihat apa-apa yang terjadi saat ini belum seperti yang diinginkan. Bu, hati-hati. Penyebab kita nggak bahagia hari ini karena kita gagal dalam mendefinisikan apa itu masalah. Betul, Bu? Kita dengan mudahnya bilang hidup kita bermasalah hanya karena apa yang terjadi belum sesuai dengan keinginan. Pengennya utang lunas, kenyataannya tambah ya. Maka kita mulai tahu diri saya bermasalah, saya belum baik-baik saja. Pengennya suami nurut, baik-baik, faktanya bikin emosi gitu ya. Kita mulai tahu diri kita bermasalah hanya karena apa-apa yang terjadi belum seperti yang diinginkan. Pertanyaannya Pak, pertanyaannya Bu, apakah yang tidak sesuai dengan keinginan sudah pasti masalah? Sudah pasti masalah? Belum tentu jawabannya. Nah, ini keren ya. Nah, jangan-jangan kita ini nggak bahagia karena kita sendiri yang bikin. Bu, kita itu bisa memilih jadi orang yang bahagia atau menderita di waktu yang bersamaan. Ini salibnya Bapak Ibu. Apakah yang tidak sesuai keinginan, tidak sesuai harapan, pasti masalah, Pak? Jawabannya apa? Belum tentu karena Allah yang bilang. Kadang yang kelihatan baik, nggak baik menurut Allah. Kadang yang menurut kita buruk, bisa jadi itu ya terbaik. Contoh cerita. Biar langsung dipakai contoh cerita. Bu, pernah dengar kejadian pesawat Lion Air jatuh tahun 2017 atau 18 kurang lebih. JT610. Dinyatakan semua penumpangnya meninggal dunia. Betul Pak? Ponakannya Pak? Masya Allah. Ya, sambil kita doakan ya mudah-mudahan ya keluarganya beliau juga mudah-mudahan ya Allah ampuni segala dosa dan semua penumpang yang meninggal juga mudah-mudahan ya ditempatkan yang terbaik insyaallah. Semua penumpang yang meninggal ya Pak ya. Tapi setelah beberapa hari ternyata ada satu wartawan yang berhasil mewawancarai penumpang yang selamat. Pak Abdul, ternyata ada penumpang yang selamat. Siapa yang selamat? Hah? Yang nggak jadi naik, yang nggak jadi berangkat Pak. Sekarang kita tarik ke belakang. Kenapa dia nggak jadi berangkat? Karena terlambat. Kenapa dia terlambat? Karena terjebak macet. Dulu tol Cipali apa tol yang MBZ belum jadi itu. Macetnya luar biasa. Dia dari Bandung telat naik pesawatnya. Jadinya macet. Pertanyaannya gini Pak. Kejebak macet itu kondisi yang diharapkan atau kondisi yang tidak diharapkan? Oke. Bu, akan banyak dalam hidup ini. Ya, Allah akan sajikan dalam kehidupan kita, Bu, seringkali kondisi-kondisi yang tidak diharapkan. Usaha udah dirancang sedemikian rupa, tetap aja macet. Ya, kita udah berlaku baik, tapi nggak dibalas-balas juga sama orang lain. Kan gitu ya, Bu ya? Banyak kondisi-kondisi yang tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana respon kita ketika Allah takdirkan kondisi yang tidak diharapkan tadi? Karena respon itu menentukan kita bahagia atau tidak bahagia. Contoh, pas dikasih macet, gimana biasanya responnya, Pak? Marah-marah, nggak nerima, sibuk nyalahin orang lain. Wah, gara-gara mobil ini nih, Mas. Gara-gara ini nih, Mas, nggak jalan-jalan. Saya jadi terlambat. Bahkan, Bu, mohon maaf, yang lebih parahnya lagi, kita ini lebih apa? Sering nyalahin Allah. Sering nyalahin Allah nggak sayang. Allah nggak ngertiin saya. Ya Allah, kenapa sih kok saya jadi begini? Saya udah siap-siap dari pagi, pengen kerja, kenapa dipersulit gini ya Allah? Engkau nggak sayang sama hamba ya Allah. Oh,
Coba dicek berapa kali kita bilang begitu. Tapi tenang aja, Allah tuh maha lembut. Bu, Pak, Allah itu maha, saking lembutnya Allah, kebaikannya nggak kelihatan. Sampai disalahpahami oleh hamba-hambanya. Tapi buat Allah nggak apa-apa, yang penting kamu selamat. Suka nggak suka Bapak Ibu dengan episode hari ini? Kira-kira kehidupannya terus berjalan? Yes. Ya. 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 Kalau macet iya Pak. Ya, ini analoginya ketika ditakdirkan kondisi yang tidak diharapkan. Ya. Ya. Betul. Ya, ini analoginya juga. Ya. Ya, bahkan nggak sedikit yang ketika ditakdirkan kondisi yang tidak diharapkan, banyak yang sibuk menyalahkan Allah. Itu maksudnya. Ya, maksudnya itu. Oke, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kita. Oke ya, lanjut dulu ya. Baik. Tapi suka nggak suka dengan perjalanan hidup itu, kita akan terus menjalani kehidupan itu, betul Bu? Dan di akhir cerita, kita akan kagum dengan maha baiknya Allah. Bahwa ternyata yang kelihatan gak enak itu adalah cara Allah memberikan hadiah terbaik. Dan seringkali kita pada akhirnya bilang apa Bu? Iya ya, kalau dulu nggak digituin, saya nggak kayak gini, betul? Singkat cerita, dia nyampe bandara terlambat, beli tiket baru, masih ngedumel. Sampai di tempat lokasi yang dituju, ngelihat teman-temannya pada nggak ada Pak. Nah, ini harusnya udah nyampe duluan nih, kok pada nggak ada. Dicari, dapat informasi ternyata pesawat yang harusnya dia tumpangi itu jatuh dan semua teman-temannya meninggal dunia. Bu, kalau kita di posisi orang tadi, kira-kira gimana perasaan kita, Pak? Yang tadi udah marah-marah, yang tadi udah nyalahin takdir gitu ya. Tiba-tiba di ending cerita ternyata Allah lagi nyelamatin. Ya Allah, iya ya. Bagaimana seandainya tadi ya Allah yang terjadi seperti yang saya inginkan, maka semuanya tidak akan baik-baik saja. Maka disinilah Bapak Ibu peran baik saja. The power of positive feeling. Terus baik saja. Ngelihat macet, Bu, nanti kita bahas ya. Caranya gimana Mas Dedi biar mengkondisikan hati. Kita akan belajar bagaimana melihat sisi yang lain. Bukan hanya yang terlihat, tapi dari yang lainnya. Yang mudah-mudahan dengan begitu kita bisa lebih bahagia dalam jalani hidup kita, insya Allah. Hidup ini seperti puzzle. Dulu waktu kita sekolah pernah ada mainan puzzle ya Pak. Kalau disusun jadi gambar. Nah puzzle itu kalau satu keping bagus nggak Pak? Kayak gini. Kalau gini bagus nggak? Kita tahu nggak ini gambar apa? Sama kayak kehidupan kita hari ini. Kita nggak sadar, kita nggak paham. Kenapa sih Allah bikin usaha saya gagal? Kenapa sih saya dibikin macet? Kenapa sih kok saya hari ini bikin seperti ini? Kan gitu ya. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Tapi yang harus kita yakini adalah berbaik sangka sama Allah bahwa puzzle kehidupan kita terus dilengkapi oleh Allah setiap hari satu persatu. Hingga nanti puzzle-nya lengkap, kita akan terkagum-kagum dengan maha baiknya Allah. Dan di akhir cerita ingat, kita akan bilang apa? Ya Allah, iya ya. Kalau dulu saya nggak digituin, saya nggak kayak gini. Tapi dulu pasti gituin gimana rasanya? Nggak enak. Ya, tapi yakini Bu, mulai hari ini yakini semua akan baik-baik saja. Coba bareng-bareng yuk. Pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Masya Allah. Tugas kita jalanin aja Bu. Jadikan setiap detiknya berbuah amal soleh. Dengan keredoannya, dengan kesabaran, endingnya pasti baik-baik saja. Tidak ada masalah yang berat. Kenapa? Allah sudah mengukur. Allah sudah ngitung semua yang terjadi hari ini. Bapak Ibu pasti bisa melewati. Insya Allah. Jadi jalanin aja ya. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kegagalan yang pertama adalah seringkali kita gagal dalam memaknai apa itu? Masalah. Salah dalam mendefinisikan masalah.
Semua yang tidak sesuai keinginan langsung diklaim masalah. Padahal belum tentu masalah. Sekarang lihat Bu, Pak. Yang kedua, kita juga gagal dalam mendefinisikan apa itu miracle. Kita mudah menyebut atau bilang sebuah kejadian sebagai keajaiban atau sebagai miracle. Kenapa? Karena sesuai dengan harapan. Ini kebalikannya nih. Kalau yang nggak sesuai harapan disebut masalah, kalau yang sesuai harapan disebut miracle. Banyak ada orang yang datang, Mas Teddy, alhamdulillah saya dapat keajaiban. Kenapa? Utangnya lunas. Kita mudah bilang utang lunas itu keajaiban. Kenapa? Sesuai harapan. Pertanyaannya, apakah semua yang sesuai harapan pasti keajaiban? Belum tentu. Kita bahas di sini, Bu. Kita lihat ya. Nah, di sini ada 3 kondisi yang akan dilalui oleh kita sebagai manusia dalam perjalanan hidup ini. Ada kalanya kondisi kita serba lebih, betul ya Pak? Lagi banyak uang, lancar semua. Ada kalanya kondisi kita minus, ya kurang, nggak, ya pokoknya serba minus lah gitu ya. Ada juga kalanya nol atau pas-pasan, dibilang lebih juga enggak, dibilang kurang juga enggak, tapi cukup gitu. Nah, di antara kondisi ini ada tanda panah. Artinya apa? Ini adalah perpindahan dari kondisi yang satu ke kondisi yang lain. Sekarang pertanyaannya, mana yang disebut miracle? Perpindahan dari kotak mana ke manakah yang bisa disebut miracle? Yang pertama, perpindahan dari minus menuju nol, dari yang tadinya punya utang tiba-tiba lunas, yang tadinya sakit tiba-tiba sembuh. Ini miracle? Mudah dikatakan miracle. Kenapa mudah dikatakan miracle? Sesuai harapan. Karena sesuai dengan harapan. Yang kedua, dari 0 menuju plus, bisa disebut miracle? Mudah dikatakan miracle? Mudah? Mudah. Karena masih sesuai harapan. Betul? Sekarang yang ketiga, dari minus menuju plus. Apalagi ini Mas Dedi. Ya, dari yang tadinya punya utang bukan hanya lunas, tapi dibikin kaya raya. Yang tadinya sakit bukan hanya sembuh, tapi dibikin produktif hidupnya, bermanfaat buat orang lain. Ini miracle banget Mas Dedi. Mudah disebut miracle hanya karena sesuai dengan harapan. Pertanyaannya, dari gambar ini masih ada nggak yang masih bisa disebut miracle? Kira-kira perpindahan dari mana ke mana lagi Pak yang masih bisa disebut miracle? Sebenarnya ada sih Mas Dedi, cuma gimana kan? Kenapa? Karena kondisi kebalikannya lebih mudah dikatakan masalah sama kita. Padahal belum tentu itu masalah. Jangan-jangan itu keajaiban. Jangan-jangan itu pertolongan Allah. Dari plus menuju nol bisa jadi miracle. Dari nol menuju minus bisa jadi miracle. Bahkan dari plus menuju minus bisa jadi miracle. Bisa jadi itu. Ya, contoh ada mah contoh aja. Tiba-tiba ada seorang pejabat misalnya yang dia kaya raya, banyak uangnya, miliaran gitu ya. Tapi mohon maaf mungkin dari cara-cara yang mungkin Allah nggak ridhoin gitu ya. Tiba-tiba dikirimin sama Allah KPK, dipergokin, ketangkep, asetnya disita, di penjara. Kira-kira di penjaranya orang ini miracle bukan? Bisa jadi itu miracle. Kenapa? Karena Allah lagi ngabulin doa-doa orang yang mencintainya. Contoh doa ibunya. Apakah doa seorang ibu buruk? Pasti yang baik-baik. Ya Allah jagain anak hamba, selamatkan dia ya Allah dunia akhirat kan gitu. Maka Allah selamatkan anaknya dengan cara apa? Nah itu tadi. Kita seringkali salah paham. Jangan-jangan hilangnya jabatan, hilangnya perusahaan kita, cara Allah nyelamatin kita. Yang katanya pengen masuk surga. Lah kenapa? Karena jabatan itu yang bikin jauh dari surga. Kita merasa sombong dari yang lain. Kita hadisnya apa? Diharamkan siapapun masuk surga yang punya rasa sombong meskipun sekecil biji. Nah, maka Allah hilangkan penyebab-penyebab sombongnya. Di antaranya tiba-tiba jabatannya hilang, uangnya hilang, usahanya hancur. Sampai sini bisa dipahami Bu? Insya Allah ya. Artinya apa?
Bagi orang yang beriman, Bu, sebenarnya mau senang mau susah nggak ada masalah. Kuncinya satu. Keajaiban sebenarnya, kemenangan sesungguhnya bagi orang beriman adalah ketika hidupnya didekatkan dengan surga, dijauhkan dari neraka. Ini firman Allah nih, Bu. Ya, hamba-hamba yang menang itu Bapak Ibu, hamba-hamba yang didekatkan dengan surga, dijauhkan dari siksa api neraka. Maka kesimpulannya, Pak, mulai hari ini kita rubah yuk definisinya, biar kita jadi orang yang bahagia dalam kondisi apapun. Miracle apa? Miracle adalah semua kondisi. Semua kondisi, baik yang terlihat baik maupun yang terlihat buruk. Yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, itulah miracle. Itulah pertolongan Allah sebenarnya. Itulah sebaik-baiknya kondisi. Sebaliknya, semua kondisi, baik yang terlihat baik maupun yang belum terlihat baik, yang bikin kita jauh dari Allah, itulah musibah sebenarnya. Bu, kayaknya kita banyak uangnya kita bisa jadi miracle. Kalau apa? Kalau bikin dekat ke Allah. Clear? Tapi kayaknya kita banyak uangnya kita bisa jadi musibah. Kalau apa? Sakitnya kita, bangkrutnya kita, Bu, jatuhnya kita bisa jadi mereka. Kalau itu bikin dekat ke Allah. Tapi sakitnya, jatuhnya, bangkrutnya bisa bikin jauh dari Allah, itulah masalah. Dan ini Bu sama atau sesuai dengan firman Allah. Ini salah satu ayat Allah yang membuka mindset saya tentang bagaimana menyikapi kehidupan Bapak Ibu. Surat Al-Anbiya ayat 35. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Apa peringatan dari Allah yang pertama? Allah mengingetin hidup kita ini gak selamanya. Jangan sampai kita ambisi ngejar dunia sampai lupa sama yang punya dunia. Padahal yang kita pusingin hari ini cepat atau lambat bakal ditinggalin. Perjalanan hidup seorang hamba Bapak Ibu dari mulai lahir sampai nanti meninggal sebenarnya cuma satu, yaitu perjalanan perbanyak amal soleh, bukan amal soleh. Dan orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang bisa menggunakan apapun yang ada di depan matanya, apapun episodenya, itu berbuah amal soleh, bukan amal soleh. Dan seni kita hidup nanti bukan depan setelah ini adalah bagaimana menjadikan yang di depan mata kita jadi amal soleh, bukan amal soleh. Jadi kita bahas triknya, mudah-mudahan ya dengan tahu triknya semuanya jadi mudah, insya Allah. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Lihat kalimat berikutnya Bapak Ibu. Ini keren banget. Kita nih kalau lagi curhat sama teman kita, bro, gitu ya, saya lagi diuji nih. Bu, saya lagi diuji nih. Pak, aduh saya lagi diuji nih. Biasanya kalau kita lagi bilang lagi diuji, itu lagi ngalamin yang mana? Yang enak apa yang nggak enak? Kita tuh mudah banget. Yang nggak enak tuh pasti ujian. Yang gagal, yang bangkrut, ya Bu. Padahal lihat di ayat ini. Apa kata Allah? Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Artinya Pak, dua-duanya ujian. Mohon maaf. Dan ujian tersulit itu bukan ujian keburukan Pak, bukan ujian kegagalan. Ujian yang paling sulit adalah ketika diuji dengan kelapangan. Lagi banyak uang, tinggi jabatan, dicek sama Allah tuh. Sholatnya gimana? Ketika dikasih lapang ternyata lupa. Nah, karena Allah sayang sama hambanya, biar hambanya balik lagi ingat sama Allah, maka Allah kasih tuh undangannya. Undangannya apa? Masalah. Masalah itu Bu sebenarnya tanda cinta Allah. Undangan Allah kepada seorang hamba untuk kembali menghamba. Masalah itu bukan untuk diselesaikan, tapi untuk dibaca pesan cintanya. Kenapa? Kok saya ditunggu dengan kejadian? Di pembahasan yang dalam Bapak Ibu. Kita bisa belajar dari kisah Nabi Yunus, Nabi Musa. Lihat mereka semua Bapak Ibu.
ketika mereka berhasil baca pesan cintanya, pertolongannya. Bukan tentang seberapa kuat kita, bukan tentang seberapa pintar kita nyelesain masalah, bukan itu. Tapi kenapa ya kok saya ditegur sama Allah? Cari teguh, selesaikan itu, maka masalahnya beres. Di sini Allah bilang, kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Artinya apa? 24 jam kita pakai ujian. Setiap detik yang Allah berikan itu, dan hidup ini Bapak Ibu adalah tentang ujian, keimanan. Tentang pembuktian cinta kita kepada Allah. Mulai dari pagi Bu, udah ujian keimanan tuh. Alarm bunyi, ya Pak. Jam berapa bunyi alarm? Jam 4 ya. Bunyi pilihannya dua, betul? Lakukan yang Allah suka, apa yang kita suka. Matiin handphonenya, tarik selimutnya, lanjut tidurnya. Kan gitu. Tapi kalau kita Bu, melihat ini adalah ujian keimanan dari Allah, bagaimana ini menjadi amal soleh, maka matiin handphonenya, bangun dari tidurnya, langsung ambil wudhunya. Maka kita di sinilah lulus pembuktian cinta. Ujian keimanan. Bagaimana melawan zona nyaman kita hanya untuk membahagiakan Allah, bikin Allah senang, bikin Allah ridho. Itu aja sebenarnya. Dan kita kalau terus konsisten Bapak Ibu, kita akan jadi orang-orang yang beruntung, insya Allah. Maka Bapak sekalian, kesimpulannya, jika kita tidak ingat Allah di saat lapar, maka Allah akan hadirkan jalan yang kedua. Dan ini bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang. Karena Allah cinta. Ya Bu. Allah dan kita semua. Maka rumusnya, ketika Bapak Ibu mendapatkan kejadian apapun, responlah dengan baik sangka. Karena respon ini menentukan Bapak Ibu jadi orang yang bahagia atau menderita. Ada dua respon sebenarnya, ya, respon baik sangka atau buruk sangka. Kalau baik sangka, insya Allah bahagia, tenang jalan hidupnya. Tapi kalau Bapak Ibu belum apa-apa udah buruk sangka, kenapa Allah bikin saya seperti ini? Bukan gitu ya. Sampai marah-marah dengan takdir Allah. Akhirnya Pak menderita jalan hidupnya. Padahal itu sebenarnya bukan masalah, tapi cara Allah menyelamatkannya. Sekarang Bu, kita bahas. Insya Allah singkat aja. Saya ingin bahas ada tiga sumber penderitaan hidup. Ada tiga sumber penderitaan hidup yang kalau kita terjebak, kita nggak akan mungkin bahagia, menderita. Apa tiga ini? Dan ini efek karena kita buruk sangka. Kalau kita buruk sangka dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu, kita akan terjebak di sumber penderitaan yang pertama. Tidak bisa menerima masalah. Karena kita nggak percaya sama Allah bahwa yang lalu itu adalah yang terbaik. Masih ganjel di sini. Yang kedua, kalau kita buruk sangka dengan apa-apa yang ada hari ini, maka sumber penderitaan yang kedua adalah tidak bisa menikmati yang ada hari ini. Dan kalau kita buruk sangka, nggak percaya dengan maha kuasanya Allah terhadap masa depan kita khawatir akan bab rezeki, maka kita terjebak di sumber penderitaan yang ketiga, terlalu mengkhawatirkan masa depan. Kebayang nggak Bu, kalau ada orang di saat ini yang kena tiga-tiganya, yang lalu nggak bisa diterima, yang sekarang nggak bisa dinikmati, yang ke depan dikhawatirin. Tersisa kira-kira kok. Maka yuk kita keluar, kita move on. Kita lepas penderitaan kita menuju kebahagiaan. Ya. Satu, tidak bisa menerima masa lalu. Ada dua jebakan penderitaan di sini. Yang pertama, tidak bisa menerima takdir. Yang kedua, tidak bisa memaafkan diri dan orang lain. Kita sibuk menyalahkan. Gara-gara dia nih Mas Dedi, usaha saya berantakan. Gara-gara orang ini nih Mas, saya bangkrut. Gara-gara dia nih Mas, saya jadi kayak begini. Ada yang seperti itu hari ini? Inilah yang menyebabkan dirinya sampai saat ini menderita, tidak bisa menerima masa lalunya, tidak bisa memaafkan orang lain. Karena sibuk fokus menyalahkan orangnya. Padahal ingat Pak, jangan-jangan
Ada atau tidak adanya orang itu, sebenarnya uang kita akan tetap hilang. Itu majalannya doang. Maka mulai hari ini Ibu kembalikan ke rumus tauhid. Semua yang terjadi atas izin Allah. Ketika kecopetan Pak, jangan sibuk nyalahin copetnya. Yang bikin kita sulit memaafkan karena kita sibuk nyalahin copet. Sibuk melihat yang terlihat tapi lupa dengan yang tak terlihat. Orang-orang yang beriman Bapak Ibu baca pesan cintanya. Ketika dicopet, langsung tanya ke dalam diri, tanya ke Allah, ya Rob, kenapa ya dari 1.000 dompet yang ada di mall ini? Dari berapa dompet? Dia sibuk nyalahin copetnya, tapi langsung dia bertanya ke dalam diri, bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ya dari 1.000 dompet di mall ini, dari 1.000 dompet di pasar ini, kenapa dompet hamba yang kau izinkan diambil sama orang ini? Kenapa bukan orang di ujung sana atau orang di ujung sana, tapi hamba? Itu baca pesan cinta. Ketika kerampokan, jangan sibuk nyalahin perampoknya dulu. Tapi baca pesannya, ya Allah kenapa dari 300 rumah di komplek ini, rumah hamba juga dari maling. Itu pagarnya udah berlapis, gemboknya CCTV kanan kiri, ya Allah. Nah itu rumah tetangga, digembok aja enggak. Gimana mau digembok, pagar aja nggak punya. Nggak ada pagarnya ya Allah, tapi bapak ada parkir, nggak ada yang bilang. Ya Bapak Ibu, maka yuk satu, yakini semua yang terjadi pasti atas izin dan semua takdir Allah pasti yang terbaik. Yang kedua, mau mudah memaafkan orang lain? Mau Bu? Yuk kembalikan ke rumusnya. Semua terjadi atas izin, baik itu hal yang terlihat baik maupun yang belum terlihat baik. Semua terjadi atas izin. Sampai sini sepakat? Satu Indonesia berencana menghancurkan Bapak Ibu, Allahnya nggak ngizinin, bisa? Bisa? Allahnya nggak ngizinin, bisa? Nggak bisa. Artinya apa? Sekecil apapun keburukan yang terjadi dalam hidup kita itu pasti atas izin Allah. Clear sama sini? Berarti pada hakikatnya siapa yang punya rencana, siapa yang punya kehendak yang bikin kita sukses, siapa yang bikin kita berhasil, siapa yang bikin kita terkenal, siapa yang bikin kita gagal, jatuh, rugi, semua Allah yang punya rencana, Pak. Clear sama sini, Bu? Semua Allah yang punya rencana. Hanya saja akan aneh kalau itu terjadi tanpa sebab akibat. Betul Pak? Misal si Bapak lagi duduk serius dengerin materi, dibikin sama Allah bahagia tanpa sebab akibat. Nggak ada yang ngasih uang Pak, nggak ada yang ngasih oleh-oleh. Tiba-tiba lagi nyender itu yang tertawa terbahak-bahak. Kira-kira sebelahnya gimana Pak? Ini kenapa ini si Bapak kan gitu ya? Atau si bapak di sebelahnya lagi serius dengerin materi, tiba-tiba sama Allah dibikin sedih tanpa sebab akibat. Nggak ada yang menghina, nggak ada yang ngambil uangnya, tiba-tiba nangis Bu. Ya. Yang satu nangis, yang satu ketawa, kira-kira itu kan. Maka Bu, Allah bikinin skenario-nya, Allah siapin episodenya, Allah siapin aktor-aktornya, artis-artisnya yang bikin Bapak Ibu sukses, betul Pak? Kan nggak bisa sukses ujuk-ujuk, kan nggak bisa sukses tiba-tiba sendirian. Dulu selalu ada orang-orang yang dihadirkan dalam proses itu untuk bikin Bapak Ibu sukses, termasuk yang bikin Ibu Bapak gagal. Cuma anehnya kita lebih sering ingat yang bikin kita gagal dibanding yang bikin kita. Padahal sama nggak perannya. Siapa yang punya rencana? Allah. Mereka cuma menjalankan tugas dari Allah. Yang mudah bagi Allah ganti orang itu dengan orang lain kalau Allah mau, betul Pak? Kalau bahasa Sunda mah wayangnya orang itu tidak bertugas. Orang itu dipilih sama Allah. Yang Allah mudah kalau Allah mau ganti orang itu dengan orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sampai sekarang masih sebel sama orangnya, itu tanda gagal baca pesan cinta. Maka mulai hari ini Bu, jangan pernah melihat orangnya, siapa yang menghadirkan orang. Jangan-jangan yang mengundang masalah ini dosa-dosa kita. Jangan-jangan ada salah kita yang harus kita cari dan perbaiki, insya Allah Bapak Ibu.
ya Bu. Dan Allah itu baik banget. Allah itu pengen kita masuk surga semua. Beneran Bu. Allah bikinin banyak skema cara biar kita tuh masuk surga selamat di dunia akhirat. Ini ada seorang hamba, sholat mungkin masih biasa, sedekah juga biasa, dosa ya masih ada namanya manusia. Tapi dia sering doa, ya Rob, kamu pengen masuk surga ya Allah. Maka Allah kabulkan. Dengan cara apa? Ketika Allah ingin mengampuni dosa-dosa hambanya dan ingin meninggikan derajat hambanya, Allah biasanya ngasih apa, Bu? Dikasih apa ke hidupnya? Dikasih ujian, betul? Kita sampai sini paham. Iya Mas Dedi, yang namanya ujian untuk menaikkan level derajat hambanya. Oh. Tapi kita lupa, ujian itu datangnya dari mana? Kalau jalannya bukan lewat orang-orang di sekitar kita. Tiba-tiba dihadirin pasangan yang nyebelin, tetangga yang ngajak emosian mulu. Ya Bu, Bu, mohon maaf, jangan-jangan pasangan yang nyebelin tiap hari itu Allah yang nitipin. Sebagai apa? Aku langsung enggak. Ya, jadi jangan melihat orangnya, tapi siapa yang nitipin orangnya itu menenangkan. Yang bikin hati lelah karena kita melihat yang terlihat, bukan yang tak terlihat. Oh, ingat Pak, ingat jangan-jangan pasangan yang hari ini nyebelin, ya kadang-kadang ngeselin itu Allah yang nitipin. Sebagai apa? Sebagai ladang sabar Bapak Ibu di dunia. Yang kalau Bapak Ibu sabar dan terus melakukan terbaik, itulah surga. Nah, ya. Jangan-jangan anak kita yang nyebelin terus, yang bikin kita susah, emosi tiap hari, jangan-jangan Allah yang nitipin, Pak. Kenapa? Itulah ladang pahalanya di dunia yang bisa bawa dia masuk surga. Sampai sini bisa diikuti, Bu? Makanya ada seorang ulama, Pak, Bu, ada seorang ulama. Ya. Oh, nggak ada titipan, Pak. Aman. Ada seorang ulama yang terkenal di masanya. Jadi ulama dulu tuh namanya terkenal, tapi mukanya gak ada yang hafal, Pak. Karena belum ada medsos ya. Suatu hari ada seorang raja, dia mengutus prajuritnya buat ngasih hadiah ke ulama tersebut. Ya, dalam perjalanannya prajurit ini ketemu seorang bapak-bapak yang pakaiannya enggak banget lah, lusuh, kotor, kayak orang susah. Tiba-tiba prajuritnya nanya, wahai bapak, kenal nggak dengan ulama ini? Kami sedang mencari dia. Kami sedang ingin membawakan hadiah buat dia. Dilihat hadiahnya sama si bapak. Wih, hadiahnya bawa bagus-bagus, gitu ya, mewah-mewah. Tiba-tiba bapak-bapak ini ngaku-ngaku, Pak. Wahai prajurit, akulah yang kamu cari. Kira-kira prajuritnya percaya nggak? Nggak percaya. Masa ulama besar penampilannya begini? Akhirnya apa? Ulama ini dipukulin. Orang ini dipukulin, Bu, sampai babak belur. Terus ditinggalin sama prajuritnya. Prajuritnya lanjut perjalanannya sampailah di kota yang dituju. Kemudian dia bertanya ke penduduk, wahai penduduk, kenal nggak dengan ulama ini? Kami sedang mencari dia. Kami dapat informasi dia tinggal di kota ini. Ketika lagi bertanya, bapak-bapak yang tadi yang habis dipukulin itu sampai juga di kota yang sama, sambil kesakitan. Ketika penduduk yang ditanya bilang begini ke si prajurit, wahai prajurit, itu orang yang kamu cari. Oh, betapa kagetnya Pak prajurit tadi bahwa ternyata ulama yang dicari adalah yang tadi dipukulin. Waduh, celaka. Penduduknya marah. Siapa yang berani memukulin ulama kami? Oh, mau dihakimi masa Pak prajurit ini? Mau dipukulin, tuh mau digebukin. Tapi ulama ini menenangkan. Sudah, jangan. Sampai penduduknya bingung. Nanya ke ulamanya, wahai ulama, kenapa kamu nggak marah sama orang ini? Dia udah mukulin kamu sampai kakak tulis begini, tapi kenapa kamu nggak marah? Bu, Pak, lihat jawaban ulama ini keren banget jawabannya. Ulama ini bilang, bagaimana saya bisa marah kepada orang yang sudah menghantarkan pahala sabar kepada saya hari ini? Oh,
Kalau dia udah melihat yang tak terlihat, Bapak Ibu, semuanya beda. Makanya kalau kata Aldi, kalau Anda ketemu orang yang ngenakin, Bu, tipsnya apa? Tarik nafas yang dalam, tahan sebentar, kurang lebih 2 hari. Insya Allah nggak marah lah ya. Ya, enggak. Sebentar aja, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Alhamdulillah, makasih ya Allah ya. Ada peluang sabar baru di hari ini lewat orang. Bu, seriusan, praktekin deh. Jangan heran, jangan kaget. Kalau tiba-tiba amarahnya tiba-tiba mereda. Dan kalau Bapak Ibu udah sering praktek, justru malah marahnya enggak. Level Ibu naik. Level Ibu jadi level yang berbeda. Ya. Jadi kalau Anda yang nggak ngenakin, tipsnya apa, Bu? Alhamdulillah. Bu, contoh lain. Biasanya kalau masalah di rumah apa? Ngelihat rumah berantakan. Daripada marah-marah, nggak jadi amal soleh. Betul? Tarik nafas. Alhamdulillah. Peluang amal soleh. Ya, ngelihat apa? Ngelihat anduk basah. Ngelihat apa, Bu? Udah pagi, bangun pagi, masak, ya beres-beres. Tiba-tiba ngelihat anduk bekas suami misalkan. Udah kuyup lagi. Itu spray baru ganti basah lagi. Pilihannya dua. Jadi amal soleh apa masalah, betul? Kalau marah-marah jadi amal soleh apa masalah? Oh dasar nih suami gak tahu diri, bla bla bla, misalkan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tarik nafas, Alhamdulillah. Peluang amal soleh ini pagi-pagi ya. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan koridor. Enak kira-kira? Siap ini begitu? Bismillah ya. Selalu jadikan apapun itu, Bu, jadi amal soleh. Yang pertama, yang kedua, nah penawarnya apa yang pertama? Bagaimana kita bisa keluar dari sumber penderitaan yang pertama, tidak bisa menerima masa lalu, maka penawarnya adalah ridho. Rasulullah SAW menyampaikan, Bapak Ibu, ini keren banget nih. Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Jadi ketika Allah ngasih ujian, karena benci apa karena sayang, Pak? Sayang. Oke. Tapi lihat kalimat berikutnya, barang siapa yang ridho, barang siapa yang menerima, maka Allah akan ridho. Kalau Allah sudah ridho, Pak, selamat dunia akhirat tidak. Bukankah ini kita cari sholat biar Allah ridho, sedekah biar Allah ridho, kan gitu ya. Ternyata apa? Bagaimana biar Allah ridho? Salah satu caranya adalah kita ridho dengan takdir. Maka bilang sama Allah, Bu, mulai hari ini ya Rob, apapun yang sudah terjadi di masa lalu hamba, mulai hari ini hamba ridho. Hamba terima sebagai takdir terbaik darimu ya Allah. Siap? Bismillah. Ya. Tapi lihat, barang siapa yang marah, nggak nerima, maka baginya murka Allah. Kadang masalah kita, Bu, makin gede, bukan karena masalahnya gede, karena kita nggak menerima. Ya. Yang kedua, apa sebab penderitaan yang kedua? Tidak bisa menikmati apa-apa yang ada hari ini. Jebakan penderitaannya dua. Kita fokus kepada yang belum ada. Yang kedua, sibuk cari perhatian orang lain. Bapak Ibu, orang-orang yang sibuk cari perhatian orang biasanya lelah, banyak keinginan. Dan orang-orang yang memaksakan keinginan, padahal itu belum jadi kebutuhan, biasanya hidupnya menderita. Dan awal mula masalah biasanya, Pak, karena kita sibuk maksa keinginan yang belum jadi kebutuhan. Contoh, misalkan contoh. Ada pasangan suami istri berdialog. Pak, itu saudara-saudara udah pada punya mobil. Keluarga besar rata-rata udah punya mobil. Tetangga baru beli mobil baru, kita belum punya kapan. Akhirnya apa? Karena dia pengen dibilang kaya juga, pengen dibilang orang sukses juga, pengen dapat perhatian orang, maka Bu, karena belum punya uang buat beli mobil, larinya kemana? Kredit. Udahlah kita ke leasing aja, DP mah bisa lah 10 juta dapat mobil. Sekarang makin murah ya Pak ya. Singkat cerita, DP mobilnya dapat
Bahagia? Bahagia sebentar. Ya. Bahagianya nggak lama. Sampai kapan? Sampai cicilannya nggak kebayar. Ingat, yang Allah penuhi itu kebutuhan bukan keinginan. Ini rumusnya Pak. Kebutuhan pasti dijamin sama Allah. Buat beli beras, buat beli ikan, buat beli telur, Pak, itu pasti dipenuhi sama Allah. Lah, ketika sudah dipenuhi sama Allah, yang harus buat beli beras, dibeliin mobil. Sebulan, 2 bulan masih kuat, sampai 6 bulan masih biasa. Dia lupa punya mobil itu bukan cuma perkara cicilan. Ada pengeluaran-pengeluaran lain, apa aja biasanya? Bensinnya, tolnya ya Bu ya. Sekarang tol Jakarta aja luar biasa mahal. Belum nyerempet orang ya gitu ya. Singkat cerita Bu, akhirnya pengeluaran yang bengkak. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kebutuhannya makin gak tercukupi. Mulai tuh perselisihan suami istri. Pas gimana nih? Anak-anak sekolah nggak bayar, ngajinya gimana dan lain-lain. Akhirnya apa? Ribut sampai bercerai. Ingat, kadang masalah siapa yang bikin? Kita sendiri. Kenapa? Karena terlalu banyak keinginan yang belum jadi kebutuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, apa penawarnya untuk sumber penderitaan yang kedua ini? Penawarnya cuma dua S. Syukur dan sabar. Syukur terhadap apa-apa yang sudah dikasih sama Allah, sabar terhadap apa-apa yang belum ada. Jangan maksain. Dan indah banget Bu, lihat, ini indah banget nasihat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan. Ini keren banget Pak. Saya senang banget dengan hadis ini. Sungguh menakjubkan hidupnya seorang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, semuanya baik bagi dirinya. Ingat, semuanya baik bagi dirinya. Dan ini enggak ditemukan di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Kenapa bisa semuanya baik? Rasulullah mengatakan, ketika dia diberi kelapangan, kelancaran, kesuksesan, maka dia bersyukur. Dan dengan kebersyukuran itu, kelapangannya jadi kebaikan bagi dirinya. Mereka. Ketika dia diberi kesulitan, kegagalan, kesempitan, maka dia pun bersabar. Dan dengan kesabaran itu, bahkan kegagalannya pun jadi kebaikan, jadi mereka, jadi amal soleh. Jadi apa Bu misalnya? Bagi orang yang beriman Bu, sebenarnya mau senang mau susah nggak ada masalah. Karena dua-duanya datang dari Allah. Dan dua-duanya pasti yang terbaik. Dan bagi orang yang beriman, dua-duanya menjadi pijakan dia untuk semakin mendekat kepada Allah. Dikasih senang mendekat kepada Allah dengan jalan syukurnya, dikasih susah jadi jalan sabar untuk mendekat kepada Allah. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada video ya. Di video ini singkat tapi maknanya dalam. Kadang kita ini mengeluhkan kondisi kita ya. Kadang kita mengeluhkan kondisi kita hari ini yang padahal Bu, kondisi kita hari ini banyak yang pengen, betul? Di luar sana Bu, banyak yang lagi doa pengen jadi seperti diri kita hari ini. Sedangkan kita yang sudah ditakdirkan seperti ini seringkali banyak mengeluhnya. Kita lihat ya bareng-bareng. Ini punya motor butut, nggak nyala-nyala. Dia ngeluh sama Allah. Ya Allah, seandainya saya punya motor kayak gitu, saya akan bahagia. Terus dia jalan, ketemu orang yang punya sepeda, lantainya copot. Terus yang punya sepeda bilang, ya Allah, pasti punya motor kayak gitu, saya bahagia. Terus dia lihat orang yang nggak punya sepeda, sepeda cuma nggak mau. Terus dia bilang, ya Allah, kalau saya punya sepeda, saya bahagia ya Allah. Dia ketemu sama orang yang di pinggir jalan. Nyata dia bisa kecelakaan dan bilang sakitnya satu. Yang dibilang sama Allah artinya kadang hidup yang hari ini Bu sudah dikasih sama Allah kita keluhkan. Padahal di luar sana banyak yang lagi doa pengen kayak kita. Maka yuk mulai hari ini syukuri apa yang sudah ada. Sepakat? Banyakin syukur. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Hidup ini tentang pilihan Bu. Nih, coba lihat. Setengah isi pas setengah kosong Pak.
Nah, tuh setengah isi setengah kosong. Yang bilang setengah isi yang tangan. Yang bilang setengah kosong. Yang bingung. Kalau saya bilang ini setengah isi betul Pak? Faktanya begitu? Saya nggak bohong. Kalau saya bilang setengah kosong benar. Faktanya begitu. Berarti yang benar yang mana? Justru masalahnya di situ Pak. Dua-duanya benar. Makanya suka ada orang suka ngeyel kalau dibilangin. Suka nyebelin. Kenapa? Dia punya sudut pandang. Dan itu fakta bagi dirinya. Tapi Bu, bedanya di mana? Kalau ini dikaitkan dengan bagaimana kita menyikapi kehidupan, bedanya adalah di nasibnya. Bedanya di mana, Pak? Orang-orang yang melihat segala sesuatu dari apa-apa yang sudah baik, apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah, dari yang sudah ada, maka hidupnya lebih mudah bersyukur, lebih bahagia, dan lebih beruntung. Tapi orang-orang yang melihat segala sesuatu dari kurangnya terus, dari yang gak adanya terus, ini hidupnya lebih menderita dan jauh dari keberuntungan. Pilihannya di Bapak Ibu, mau fokus setengah isi, terus setengah kosong. Selama ini kita banyak fokus yang mana kira-kira? Maka kalau kita pengen bahagia Ibu, yuk setengah isi, jangan setengah kosong. Contoh, Ibu bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, seharian, udah capek, lemes, mau istirahat. Tiba-tiba anak kita yang kecil, Bu, habis hujan-hujanan. Kakinya pasir, tanah, lumpur, masuk ke rumah tanpa rasa bersalah. Keciplak, 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 keciplak. Ya, ini anak enaknya kira-kira diapain, Bu? Kalau kita melihat ini sebagai masalah, maka emosi yang keluar, Pak. Dibentak, dimarahin, bahkan dipukul, betul? Nah, sekarang pertanyaannya, ini kita belajar bagaimana bisa bersyukur dalam kondisi apapun. Pertanyaan saya, Bu, bisa nggak kejadian yang sama tadi dilihat bukan sebagai masalah, tapi sebagai nikmat dari Allah? Pertanyaannya bisa atau tidak itu dulu. Yes, itu dulu saya kunci. Bisa. Sekarang saya mau ngasih tips. Mau nggak rumahnya setelah ini bersih terus, Bu? Mau? Mau nggak setelah ini rumahnya nggak ada lagi yang berantakin mainan? Nggak ada lagi yang teriak-teriak? Nggak ada lagi yang minta jajan? Nggak ada lagi yang minta gendong? Tiba-tiba berubah nih. Kalau mau caranya gampang, nggak usah punya anak. Masih mau? Berarti dari kondisi yang tadi, ada nggak yang masih bisa disyukuri? Boleh cari itu, temukan itu, dan fokuslah kepada itu, maka masalah tidak lagi jadi masalah. Nah, boleh anak apa masuk ke rumah tiba-tiba berantakan lagi, tarik nafas. Nah, alhamdulillah. Ya, ya. Tarik nafas. Alhamdulillah. Makasih ya Allah ya. Masih ada yang berantakin rumah. Masih ada yang berantakin mainan. Tandanya kau masih percaya ini kebenaran sama saya ya Allah. Ini mah ujian hamba ya Allah. Ujian kesabaran. Bismillah ya Allah. Nasehatin. Bukan berarti emang nggak nasihatin. Malah dinasehatin Pak. Nasihat yang keluar dengan kondisi hati yang penuh syukur dan cinta, kekuatannya beda. Ketimbang kata-kata yang sama tapi sudah marah-marah. Nggak masuk Pak. Dakwah itu harus dengan cinta. Kalau dengan marah-marah dakwahnya nggak nyampe. Maka nak, jangan gini ya, ibu capek, insya Allah anaknya nurut. Kalau hatinya penuh cinta. Bagaimana penuh cinta? Melihat itu bukan sebagai masalah, tapi sebagai karunia. Bu, lihat, anak motorin lantai dibilang setengah kosong betul? Dibilang setengah isi benar? Dibilang masalah betul? Dibilang nikmat betul? Pilihannya di Anda. Kalau kita pengen bahagia, Bapak Ibu, fokuslah kepada nikmatnya, bukan masalahnya. Dan selalu ada yang bisa disyukuri walaupun itu terlihat seperti masalah. Sepakat? Mulai hari ini setengah isi, jangan setengah. Ya, lanjut. Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan hakiki adalah ketika Allah karuniakan kita hati yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Ini hadis Rasulullah SAW. Terakhir, sumber penderitaan yang ketiga, terlalu mengkhawatirkan masa depan. Sibuk mengejar dunia sampai kita lupa sama yang punya dunia. Ada seorang bapak di sebuah pelatihan, wajahnya murung, kayak banyak pikiran. Kemudian ditanya, Pak, kenapa bapak kayak banyak pikiran? Iya mas,
Saya lagi khawatir dengan masa depan saya. Gimana ya Mas nanti anak-anak saya? Gimana keluarga saya? Karena saya sebentar lagi pensiun Mas. Kalau saya udah pensiun Mas, ya gimana nanti mereka semua? Terus ditanya, emang kalau boleh tahu Bapak pensiunnya berapa lama? Berapa lama lagi? Kurang lebih Mas 5 tahun lagi. Masih lama, tapi stresnya dipikirin dari 5 tahun sebelumnya. Ini kurang kerjaan namanya. Maka kalau ini terjadi, bahagia nggak kira-kira? Nggak bisa bahagia. Terlalu mengkhawatirkan masa depan, Bu. Hati-hati. Kadang kita ini Bapak Ibu mengkhawatirkan apa-apa yang sudah dijamin, tapi tidak mengkhawatirkan yang belum dijamin. Bahkan hanya untuk mengejar yang dijamin, kita mengabaikan yang belum dijamin. Kalau haramnya nggak dipikirin, Bu. Hanya untuk mendapatkan rezeki, padahal rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Maka hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Ada nasihat seorang ulama. Sungguh kasihan orang-orang yang cinta dunia. Mereka pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, padahal mereka belum merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia. Ada orang bertanya, wahai ulama, apa kenikmatan yang paling besar di dunia ini? Ulama ini menjawab, kenikmatan yang paling besar di dunia ini adalah cinta kepada Allah, merasa tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah, rindu untuk berjumpa dengan Allah, merasa bahagia ketika mengingatnya, dan mengamalkan ketaatan kepadanya. Itulah puncak kebahagiaan saudara. So, Bapak Ibu, ayo kita kejar. Dan penawarnya untuk sebuah kesulitan ketiga adalah berserah. Yakin, percaya sama Allah bahwa masa depan kita dijamin sama Allah. Gak berisi Allah yang jamin. Ingat, anak kita pun ada atau tidak ada diri kita, kebutuhannya pasti dipenuhi sama Allah. Kita cuma jadi jalan aja. Yang jamin rizkinya bukan kita, tapi siapa? Allah. Maka berserah. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, berserah diri, maka Allah akan cukupkan semuanya. Mau dicukupin? Berserah sama Allah. Tidak ada khawatir, berbaik sangka kepada Allah, meyakini semuanya akan baik-baik saja. Selama dirinya baik, semuanya akan baik. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan kesimpulannya, ketika kita berburuk sangka, kita akan terjebak di 3 sumber penderitaan. Satu, tidak bisa menerima masa lalu. Kedua, tidak bisa menerima masa kini, tidak bisa menikmati masa kini. Ya. Yang ketiga, terlalu mengkhawatirkan masa depan. Bagaimana lepas dari ini semua? Langkahnya cuma satu, baik sangka. Kenapa baik sangka? Karena dengan baik sangka kita akan mudah melakukan respon-respon kebaikan. Yang pertama, respon ridho. Ridho itu mudah kalau baik sangka. Betul Pak? Menerima itu mudah kalau kita percaya itu adalah yang terbaik. Yang susah bikin ridho adalah kita suudzon, nggak percaya bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah. Yang kedua, dengan baik sangka, syukur itu mudah. Kalau kita udah tahu ini adalah yang terbaik, mudah nggak bersyukur? Yang bikin sulit syukur apa? Kita nggak yakin ini yang terbaik. Yang terbaik itu menurut saya Mas Devi. Akhirnya Mas sulit bersyukur. Yang berikutnya sabar. Sabar itu mudah. Kalau kita berbaik sangka. Kalau kita udah tahu ujungnya akan baik-baik saja, udah nggak sabar. Semuanya akan berakhir bang. Dan endingnya pasti semuanya bahagia insya Allah. Yang ketiga, berserah. Berserah ini mudah kalau kita baik sangka. Kalau kita percaya rezeki itu dipegang sama Allah, dijamin sama Allah, maka udah nggak ada lagi yang namanya khawatir. Tugas kita adalah berikhtiar yang terbaik sebagai amal soleh. Jadi yang menjamin kebutuhan kita bukan ikhtiarnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Sip. Yuk, baik sangkalah kepada Allah, maka Bapak Ibu akan bahagia apapun kondisi. Amin. Insyaallah. Terus baik sangka, jalani hidup ini dengan bahagia. Percayalah bahwa semua akan baik. Coba bareng-bareng yang ini. 1, 2, 3. Terus baik sangka, jalani hidup dengan bahagia. Percayalah bahwa semua akan baik-baik. Masya Allah. Barakallah buat teman-teman semua, Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya bahagia. Lagi udah nyampe nih buku. Oh.
Boleh? Ya, apa nanti badai boleh. Baik, teman-teman Bapak Ibu sekalian, jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita akhiri pertemuan kita tutup dengan doa terbaik. Yang pertama kita doakan untuk saudara kita almarhumah Desi Sabtawati binti Muhammad Said, alumni 6179. Kemudian juga doa untuk keluarga Sohibul Bait, Bapak Bakir Pasaman, dan yang ketiga juga doa untuk semua yang hadir, kawan-kawan, Bapak Ibu dari Paguyuban, alumni SMA 679. Dan semoga Allah selalu jagain kita, istiqomahkan kita, dan Allah menyibukkan kita selalu dengan kebaikan dan ketaatan hingga nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Dan sudah mendahului kita, semoga mengampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan juga Allah tempatkan di surga yang kelak bersama kita semua nanti insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar bareng-bareng. Beristighfar dengan istighfar terbaik. Kita mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabb, hari ini kami berkumpul sebagai tanda bersyukur kami kepadamu ya Allah. Bersyukur atas semua karunia yang kau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih ya Rabb, kau beri hamba hari ini kesempatan berjumpa dengan sahabat-sahabat hamba yang baik, yang saleh dan salehah. Jadikanlah ya Rabb pertemuan ini pertemuan yang kau ridhoi, pertemuan yang mengundang kebaikan untuk kami semua. Ya Allah ya Rabbana, sayangilah semua yang hadir hari ini. Ampuni ya Allah semua dosa-dosa kami. Ampunilah dosa sahabat-sahabat kami. Ya Rabb, panjangkan usia kami semua selalu dalam ketaatan, dalam keimanan, dalam ketakwaan. Sibukkan kami terus dengan kebaikan. Jauhkan kami ya Allah dari kesia-siaan. Dan akhiri usia kami nanti dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang husnul khatimah. Ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang beruntung, orang-orang yang hari ini mendapatkan hidayah-Mu, rizki ilmu, dan rizki istiqomah di jalan-Mu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika ada dosa ya Allah yang membuat hidup kami jauh dari pertolongan-Mu ya Rabb, maka ya Allah ampuni kami, rahmati kami hari ini ya Rabb. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Jangan biarkan ada Tuhan-Tuhan lain dalam hati-hati kami. Cukup Engkau ya Allah sebagai penolong kami, dan hanya Engkau ya Rabb yang bisa menolong kami semua. Teruntuk semua sahabat-sahabat kami hari ini ya Rabb, bahagiakan hatinya ya Rabb. Jagainlah semuanya ya Allah. Jagain keluarganya, jagain anak-anaknya, jagain keluarga kami ya Allah, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, yang menjadi kebanggaan orang tuanya ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Teruntuk sahabat-sahabat kami yang hari ini kurang sehat ya Rabb, angkat sakitnya ya Allah. Karuniakan kesehatan untuk sahabat-sahabat kami ya Rabb. Teruntuk sahabat-sahabat hamba hari ini sedang berjuang
mencari ridho-Mu ya Allah, mencari rezeki-Mu ya Allah, mudahkan ya Allah, dan karuniakan kepada semua yang hadir hari ini rezeki yang halal, yang berkah, yang bermanfaat, yang dari rezeki itu ya Rabb membuat kami semakin banyak manfaat untuk umat yang untuk sahabat-sahabat hamba hari ini yang merindukan Baitullah. Hamba mohon ya Rabb, mudahkan jalan-jalannya ya Allah untuk sampai ke tanah suci, baik berumrah maupun berhaji bersama orang-orang yang dicintainya ya Rabb. Jikalau sahabat-sahabat hamba hari ini punya doa-doa terbaik, maka ya Rabb, wasilah pertemuan ini, wasilah duduknya kami pagi ini ya Rabb, karena mudah-mudahan Farido mewujudkan apa-apa yang menjadi doa-doa terbaik sahabat-sahabat hamba ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih ya Rabb atas nikmat doa hari ini. Semoga Ridho dan mewujudkan semuanya ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ya Rabbil. Terima kasih jamaah sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah sikap. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya di kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.